Baik, selamat sahabat untuk kita semua yang sudah hadir di gereja dan juga di Zoom. Pada sahabat ini, khotbah atau firman Tuhan, saya beri judul Tiga Semboyan Kristen. Tiga Semboyan Kristen. Tiga semboyan Kristen ini saya ambil dari satu kutipan Roh Nubuat yang terdapat di dalam Testimonis jilid yang kedua, halaman 283. Dikatakan ada tiga semboyan dalam hidup orang Kristen yang setan takuti. Jadi ketiga semboyan orang Kristen ini yang sangat setan takuti yaitu berjaga-jaga, berdoa, dan bekerja. Ketiga hal ini ada di dalam bait suci, di bilik yang suci. Di situ kalau kita lihat ada tiga bagian. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita berdosa, lalu kita mengakui dosa, dan kita dibenarkan. Itu di dalam Ka'bah, itu di dalam pelataran. Setelah kita dibenarkan, maka kita masuk dalam proses pengudusan di bilik yang suci. Dalam proses pengudusan ini harus ada tiga hal yang kita jalankan, baru kita boleh menuju kepada kemuliaan, kesempurnaan itu. Yaitu berjaga-jaga, berdoa, dan bekerja. Berjaga-jaga ini ketika kita belajar Alkitab, belajar Roh Nubuat di dalam kehidupan kita. Lalu bekerja. Bekerja ini adalah penginjilan pribadi yang harus kita jalankan. Di dalam Ka'bah, bilik yang suci itu ada 7 kaki dian. Jadi itu maksudnya apa? Penginjilan pribadi kita. Baru yang satu lagi adalah apa? Mezbah pedupaan. Di mana semua orang-orang kudus yang berdoa itu di dalam mezbah. Itu lambang doa. Jadi berjaga-jaga, bekerja dan berdoa itu ada dalam bilik yang suci, dan inilah yang ditakuti oleh setan. Sebagaimana yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau kita beriman, ya, kita beriman, kita menang, kita mengalahkan dunia. Nah, iman ini bagaimana? Ya, iman ini bagaimana? Lalu kalau kita lihat di dalam eh, Matius 24 ayat 42, ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita sewaktu-waktu bisa apa? Melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi dalam hal ini apa? Kematian kita. Jadi ada satu statement mengatakan, kalau kita berjaga-jaga, seolah-olah Yesus datang pada hari ini atau besok paling lama, maka kehidupan kita setiap saat akan benar terus. Jadi berjaga-jaga ketika kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari tulisan Roh Nubuat setiap hari. Dan itu akan memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang benar selalu, sehingga kapanpun Yesus datang, kapanpun kematian itu datang kepada kita, kita akan sedia. Matius 25 ayat 13 katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bukan cuma kedatangan Yesus yang literal itu, tetapi kematian kita itu, kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu selalu berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 12 ayat 15 katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi bukan cuma belajar Alkitab, tetapi pengendalian diri. Kita perlu menjaga pengendalian diri kita agar kita tidak egois, kita tidak serakah, kita tidak tamak, ya. Kita tidak mengejar harta. Dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Jadi bagaimana berjaga-jaga?
Jangan fokus kepada mamon, kepada kekayaan, kepada harta kita. Kalau kita berfokus ke sana, sama dengan kita tidak berjaga-jaga. Sewaktu-waktu kita mati bagaimana? Sewaktu-waktu Yesus datang bagaimana? Apakah kita siap menyambut Yesus dengan harta kekayaan yang kita apa? Kita cari dan cari, ya. Dalam hal ini kita tamak akan kekayaan. Walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaan. Artinya apa? Kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan manusia, apalagi umat Tuhan. Lalu dalam Lukas 21:36 katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab, selalu berjaga-jaga ini disamakan atau bersamaan dengan kata berdoa. Jadi kalau seorang itu berjaga-jaga, pasti dia berdoa. Berdoa supaya apa? Dia terhindar dari semua masalah yang sewaktu-waktu datang. Bukan terhindar, artinya dia bisa menang menghadapi semuanya itu. Ya. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jaga dan berdoa. Satu paket. Dan yang satu tadi di awal-awal kita sudah lihat, bekerja. Jadi paket ini yang harus kita jalankan sebagai umat Tuhan. Berjaga-jaga, bekerja dan berdoa. Tidak boleh hanya satu yang dijalankan atau dua. Tiga-tiga ini harus serentak kita jalankan dalam kehidupan kita. Sehingga setan tidak akan datang menyerang kita. Karena inilah ketiga yang ditakuti. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Mengapa? Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengapa demikian? Karena setan tahu waktu kita di dunia ini sudah sangat singkat. Setan tahu sejarah dunia ini akan berakhir. Dan misi dia, karena dia sudah kalah ketika Yesus mati di kayu salib. Misi dia sekarang adalah apa? Membawa semua manusia, khususnya umat-umat Tuhan ini, yang masih apa? Tetap setia. Supaya kalau bisa mereka juga ngikut setan di dalam api neraka. Itu misi setan. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Makanya dikatakan oleh Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Begitulah iblis ini. Dia berjalan seperti singa. Dia mengaum-ngaum mencari mangsanya. Saudara dan saya. Lalu dalam Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah, kata Yesus, dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Ini pakaian ini lambang kebenaran. Lambang kebenaran Kristus yang Yesus berikan kepada kita. Jadi bagaimana kita dikatakan berbahagia? Ketika kita berjaga-jaga dengan memperhatikan pakaian kita. Kebenaran Kristus kita, ya. Supaya pada saat pesta itu terjadi di surga, ya, kita sudah memiliki pakaian pesta. Kita ingat perumpamaan tentang tuan yang menjalankan pesta. Lalu kalau ada yang tidak berpakaian pesta, ini apa? Dikeluarkan, tidak layak. Nah, pakaian ini lambang kebenaran. Jadi kita ke surga harus memiliki apa? Pakaian yang melambangkan kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Jadi kita berjaga-jaga, apa yang harus kita jaga? Pakaian kebenaran kita. Kita tahu perumpamaan tentang dua anak gadis. Satu bodoh, satu bijaksana. Ya. 5-5. Yang membedakan mereka apa? Minyak. Minyak itu karakter, itu Roh Kudus. Dan kebenaran Kristus itu harus dimiliki. Jangan sampai tidak memiliki pakaian yang melambangkan kebenaran Kristus. Di dalam tulisan Roh Nubuat Adventist Home 341 halaman paragraf yang ketiga, hati yang kuat dari pengaruh setan adalah yang selalu berjaga sambil berdoa. Jadi tidak salah. Doa itu akan membuat kita berkuasa. Sedikit doa, sedikit kuasa.
Banyak berdoa, banyak kuasa. Untuk apa? Melawan pengaruh setan. Hati yang kuat dari pengaruh setan ketika orang itu yang berjaga-jaga sambil berdoa. Jadi diulang-ulang ya. Selalu kata berjaga-jaga dan berdoa ini tidak terpisahkan. Karena seorang yang berjaga-jaga, dia pasti berdoa. Ya. Kemudian, tadi kita lihat ya, 3 hal yang ditakuti oleh setan. Berjaga-jaga, berdoa, bekerja. Tadi berjaga-jaga, sekarang berdoa. Ya, tadi sudah dibuka dengan tipan tadi ya. Dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapa di surga, di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ini doa pribadi. Doa pribadi yang panjang, kita perlu memiliki satu tempat ya, untuk kita bisa menyendiri, lalu berkomunikasi atau berdoa dengan Bapa di surga. Jadi memang dianjurkan dalam tulisan Roh Nubuat, kalau bisa setiap rumah tangga ada satu kamar dikhususkan di mana ketika kita masuk di kamar itu, kita berkomunikasi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Tempat khusus berdoa, siapa saja. Kalau di Unclub, di Unai, dan di Siantar, ada satu taman. Di taman itu ada tempat khusus berdoa. Ya, sebagaimana dalam ayat bersautan tadi, Taman Getsemani, tempat berdoa. Jadi kalau kita di rumah tangga, di rumah kita, dikhususkan, ditabiskan khusus tempat berdoa. Nggak ada yang berani korek rumah kita. Ya. Waktu ada orang-orang yang berniat jahat, mencoba untuk apa? Melakukan kejahatan di rumah itu, akan kaget. Karena apa? Malaikat surga ada di sana. Hadirat Tuhan ada di sana. Saudara ingat Jalan Tamrin 22? Sampai sekarang nggak pernah dikorek ya. Walaupun sudah digusur ya, gedung pertemuan Advent di sana. Ya. Tetapi sampai sekarang tidak ada bangunan yang bisa dibangun di sana. Karena apa? Karena ada satu tempat yang sudah ditabiskan, di mana Tuhan hadir di sana. Sehingga upaya apapun dari orang-orang yang mau membangun gedung yang dikhususkan untuk hal-hal dunia, bisnis dan lain sebagainya, nggak bisa. Selalu ada saja Pak, hal-hal yang aneh terjadi. Apakah tiba-tiba ada pagar yang naik sampai ke langit, tiba-tiba ada kemunculan apa malaikat, lalu ada sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Karena apa? Karena Tuhan hadir 24 jam tiap detik di sana. Ada tempatnya yang ditabiskan. Nah itu kalau kita mau menyiapkan satu tempat di rumah kita, ya 1 kali 1 meter, 2 kali 1 meter, khusus ruang tempat berdoa. Siapa saja yang mau berdoa di situ, dan itu ditabiskan. Kita buat acara, lalu ditabiskan supaya hadirat Tuhan 24 jam hadir di sana. Saudara akan lihat hasilnya bagaimana. Jika engkau berdoa secara pribadi, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapa di surga. Maka dia akan melihat dan membalasnya kepadamu. Jadi kalau bisa ada satu tempat untuk berdoa. Dan doa ini sangat ditakuti oleh setan. Siapa saja yang berdoa. Lalu Matius 26 ayat 41 sehubungan dengan berdoa ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah ya, selalu barengan ini ya. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Mengapa? Ayat tema kita tadi ya. Mengapa dikatakan kita berdoa? Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika kita mengandalkan kedagingan kita jatuh terus itu dalam dosa. Tetapi kita minta Roh Kudus supaya tinggal, baru apa? Bisa. Kita mengalahkan cobaan-cobaan yang ada. Sekali lagi, Roh Kudus harus ada. Baru kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Dan kita perlu berdoa. Ketika kita berdoa, hadirat Tuhan ada. Kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam
diri kita. Tadi kita berbicara tentang bagaimana Yesus itu sebagai manusia, dia bisa sukses menghadapi cobaan dalam kehidupannya 1 hari. Bahkan dia memiliki kuasa. Alasannya ini, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, iya, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi, tulisan Roh Nubuat mengatakan inilah yang dilakukan Yesus setiap hari. Dia mengambil waktu khusus untuk berdoa. Dan di dalam doa yang dia jalankan, bukan cuma doa, tetapi dia mempelajari firman Tuhan. Lalu dia meditasikan, dia renungkan. Kalau kita menjalankan seperti yang Yesus jalankan, pada hari masih gelap, kita ambil waktu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ada tempat khusus untuk berdoa, untuk kita meditasi, untuk kita merenungkan firman Tuhan, itu lebih baik. Dan dikatakan sebagaimana yang Yesus lakukan pada saat pagi-pagi benar, hari masih gelap, matahari belum terbit, dia ambil waktu khusus, dia berdoa, dan dalam berdoa itu sebelumnya dia sudah belajar Alkitab, dia meditasikan, dia renungkan, dan ini dia lakukan setiap hari. Tulisan Roh Nubuat yang lain katakan, kalau saja kita punya waktu 1 jam 1 hari untuk merenungkan firman Tuhan, khususnya saat-saat terakhir Yesus sebelum dia disalibkan, peristiwa saat-saat terakhir sebelum disalibkan, maka kita akan memiliki karakter, tabiat, dan kuasa yang besar untuk mengalahkan cobaan 1 hari. Ini sudah diteladankan oleh Yesus dan kita sebagai pengikutnya perlu menjalankannya. Nasihat bagi sidang halaman 461. Menghadapi doa yang sungguh-sungguh, segenap pasukan setan, ini semuanya akan gentar. Kenapa kita perlu berdoa? Doa ini adalah napas kerohanian. Kalau secara jasmani, kalau kita tidak bernapas dalam 2-3 menit, apa yang terjadi, Pak Pop? Ya, rest in peace? Enggak damai dia, mati stres ya, bukan mati dalam kedamaian. Jadi doa ini yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Roh Nubuat katakan, segenap pasukan setan akan gentar dimanapun kita berdoa. Ketika kita menghadapi kesusahan, sengsara, penderitaan, saat itu kita khusyuk, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tidak berdaya, ada masalah kiri kanan, di depan, di belakang, bahkan dari atas saya. Ketika kita berdoa, pasukan setan yang ada di sekitar kita, yang mau menyerang kita, terbirit-birit. Karena apa? Waktu kita berdoa saat itu dengan sungguh-sungguh, pasukan malaikat ratusan bahkan ribuan dikirim. Sehingga terbirit-birit apa? Pasukan setan yang mencoba untuk menyerang kita. Itu yang terjadi. Mengapa seorang yang berdoa sungguh-sungguh ditakuti oleh setan? Karena ketika kita berdoa, kita memohon hadirat Tuhan. Malaikat surga ada. Dengan gagah perkasa akan mengalahkan setan yang mencoba mengganggu kita. Lalu dalam Gospel Workers 114. Doa dari iman dan hati yang jujur. Jadi berdoa juga bukan cuma sungguh-sungguh. Ada iman. Waktu kita berdoa seolah-olah itu sudah terjadi. Doa dari iman dan hati yang jujur. Jujur artinya memang darurat kebutuhan kita saat itu. Jangan kita berdoa sungguh-sungguh, tetapi tidak dibutuhkan yang kita mohonkan itu. Contohnya, Tuhan, saya mau mobil Alphard dong sekarang. Padahal kita ada mobil yang bisa melayani ke sana kemari, yang Tuhan sudah berikan. Bukan darurat, tetapi ngotot. Itu bukan sesuatu yang dibutuhkan, bahkan itu egois kita. Doa dari iman dan hati yang jujur akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Setiap orang yang memohon petisi akan mendapatkan berkat yang dibutuhkan. Kalau sekarang saya diancam, ya Pak Pol, saya diancam. Di sekeliling saya ini siap mau membunuh saya.
Karena saya baru saja memberitakan kebenaran. Kalau saya doakan, Tuhan, tolong saya saat ini. Kira-kira Tuhan jawab nggak? Kita berdoa jujur dan keadaannya darurat saat itu. Maka Tuhan akan apa? Menjawab saat itu. Kalau keadaannya benar, sesuatu yang kita doakan dibutuhkan saat itu yang dibilang doa yang jujur. Dan waktu kita memohon, kita ada iman. Iman itu seolah-olah sudah dijawab. Karena kita tahu bagaimana perkasanya Tuhan. Bagaimana Tuhan yang maha segala-galanya. Yang bisa menjawab. Walaupun kita mungkin tidak sempat berpikir demikian. Sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi doa dari iman dan hati yang jujur didengar oleh Tuhan. Semua orang yang memohon petisi ini akan mendapatkan berkat yang dibutuhkan. Itu tulisan Roh Nubuat yang perlu kita amini ya. Lalu dalam A Call to Stand Apart halaman 27, doa keluarga dan doa pribadi adalah rahasia bertumbuh secara rohani. Di dalam rumah tangga ada apa? Mezbah rumah tangga. Dan ada doa pribadi. Dan ketika doa keluarga dan doa pribadi digabungkan, inilah rahasia bertumbuh secara rohani. Sepanjang hari kita akan apa? Memperoleh kuasa untuk bisa mengalahkan berbagai cobaan yang datang. Itu berdoa. Ada 3 tadi yang ditakuti oleh setan. Berjaga-jaga, berdoa, dan bekerja. Sekarang bekerja. Ya. Kerja. Nah, di dalam Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang benar, ini ayat ini banyak kali kita hafalkan. Kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan kepada semua orang, tetapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada syaratnya. Tuhan akan membantu setiap orang yang mengasihinya dan memberikan kebaikan kepada kita dalam segala hal. Karena kita yang mengasihi Allah, kita memang sudah dipanggil. Dan itu rencana Allah. Kalau saudara benar-benar mengasihi Dia, maka Tuhan apa? Akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Dalam penekanan ini, karena kita berbicara tentang bekerja, ya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan umat-umatnya. Jadi Tuhan sendiri sampai sekarang dia masih bekerja. Benar? Bekerja. Dia bekerja untuk menyelamatkan manusia. Walaupun dia sudah menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Tetapi sampai sekarang dia berusaha. Semua manusia dipanggil. Kalau bisa diselamatkan. Apalagi kita umatnya. Harusnya apa? Kita juga bekerja yang sama. Nah, ini kata-kata Yesus lagi berikut. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus ini ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Wah, masakan Allah, penebus kita, pencipta kita, mereka juga bekerja mau menyelamatkan manusia. Masa kita yang sudah diselamatkan, tidak mau menyelamatkan juga manusia? Jadi bekerja ini adalah apa? Penginjilan pribadi kita. Penginjilan pribadi kita. Saya harus selalu ulang-ulang ini. Karena apa? Tanpa penginjilan pribadi, jangan harap kita ada di surga. Jangan harap kita diselamatkan. Oleh karena itu, Yesus berulang-ulang memberitahukan kepada kita dan tulisan Roh Nubuat juga. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi yang tahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Karena kita masih hidup,
Artinya Tuhan mau memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, perpanjang suaranya, menyampaikan pekabaran kepada orang lain. Selagi masih siang, artinya masih hidup kita. Artinya pintu kasihan pribadi global belum tertutup. Masih siang. Tapi pada saatnya malam sudah tiba, tidak ada lagi yang bisa bekerja. Pada saatnya pintu kasihan sudah tertutup, nggak ada kesempatan lagi untuk kita bekerja, menobatkan orang. Nggak ada. Selagi kita masih hidup, diberikan kesempatan, bekerjalah. Itu maksudnya, ya. Lalu, bagaimana kita bekerja dengan efektif dan benar di dalam menyampaikan pekabaran? Ya. Bagaimana kita mau membawa jiwa-jiwa banyak datang kepada Tuhan? Ini yang Yohanes katakan dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, kata Yesus, apabila Yesus ini, ya, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada kata Yesus. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Ketika kita meninggikan Yesus kita ngobrol dengan orang lain, kita meninggikan Yesus, kita membawa pekabarannya kepada mereka, maka pada saat itu juga janji Yesus adalah Dia akan menarik semua orang datang kepadaku melalui saudara dan saya ketika kita menyampaikan kabaran. Ketika Yesus ditinggikan, diagungkan, maka Yesus sendiri yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada kita. Ya, saudara harus alami dan buktikan apakah benar atau tidak firman Tuhan. Ya. Lalu dalam tulisan Roh Nubuat, Testimonis jilid 7 halaman 63, jika engkau benar-benar disucikan, melalui dirimu Allah akan membawa orang-orang lain ke dalam kebenaran, yaitu orang yang dapat digunakan sebagai saluran pembawa terang kepada banyak orang yang sedang meraba-raba dalam kegelapan. Memang ada syaratnya juga. Hidup kita juga harus benar-benar disucikan. Maka melalui diri kita sebagai umat Tuhan yang benar, ya, Allah akan membawa orang-orang lain dalam kebenaran melalui apa? Kita, karena hidup kita dikuduskan, suci. Melalui kita, ya, sebagai pembawa terang kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Melalui kita. Ketika kita meninggikan Yesus juga tadi, ya. Jadi ada beberapa kutipan Roh Nubuat ini yang perlu kita perhatikan. Lalu dalam Testimonis jilid 6 halaman 332. Kita sekarang berada pada masa penggoncangan. Yaitu saat bila mana segala sesuatu yang dapat digoncang akan digoncang. Apabila kita tidak mempunyai usaha memenangkan jiwa bagi Kristus, maka kita akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang seharusnya kita laksanakan. Tetapi tidak melaksanakannya oleh sebab kemalasan rohani kita. Mereka, ini dia, ya. Mereka yang mewarisi kerajaan Allah harus bekerja dan sungguh-sungguh menyelamatkan jiwa-jiwa. Harus. Saudara mau masuk kerajaan Allah, mewarisi kerajaan Allah. Tidak bisa tidak, harus bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa. Lalu kutipan ini selanjutnya mengatakan, jika kita tidak rela berkorban menyelamatkan jiwa-jiwa yang bersedia dibinasakan, yang ada di sekitar kita, bagaimana mungkin kita dipandang layak untuk masuk surga, masuk kota Allah? Tidak rela berkorban, tidak ada roh pengorbanan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin kita akan mewarisi kerajaan surga. Jadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Allah harus bekerja sungguh-sungguh di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Berikutnya, kutipan Roh Nubuat ini banyak, ya. Dalam Kisah Rasul 20, pekerjaan penginjilan dapat dilaksanakan dengan sukses oleh orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, tapi satu dalam perasaan, pikiran, dan tindakan. Jadi ini berbicara tim. Ketika kita mengadakan penginjilan secara tim, maka satu tim, satu kelompok ini harus
Satu perasaan, pikiran, tindakan. Jangan 5 orang, ada satu mikirnya masih bisnis, masih dunia. Tidak fokus kepada apa? Penginjilan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka ini akan menggagalkan. Jadi kunci penginjilan yang sukses ketika orang-orang yang berada dalam satu tim itu memiliki karakter satu dalam perasaan, pikiran, dan tindakan. Oleh karena itu sangat mengganggu. Jadi kalau ada KKR jemaat, KKR dalam ministry-ministry, KKR wilayah, satu tim semuanya itu harus satu perasaan, pikiran, tindakan. Jangan ada yang berbeda-beda. Mengapa KKR atau penginjilan itu gagal dalam tanda kutip? Oleh karena tidak bersatunya umat-umat Tuhan yang ada di dalam secara perasaan, pikiran, dan tindakan. Ya, ini yang perlu menjadi bagian kita. Roma 14 ayat 23 bagian B, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Saudara sudah dengarkan pekabaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran apa? Firman Tuhan yang kita baru dengarkan. Jadi, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki iman. Dan iman itu harus bertumbuh. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kutipan terakhir, Signs of the Time, 31 Maret 1890. Setiap langkah yang Nuh dan Abraham ambil dalam penurutan akan firman Allah adalah satu langkah kemenangan. Jika kita memelihara perintah-perintah Allah, kita boleh menuntut janji-janji yang telah diberikan dalam seluruh kepenuhannya. Seluruh sorga, ini saudara perlu perhatikan, seluruh sorga berada dalam perintah mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki iman Yesus. Luar biasa. Janji ini secara pribadi selalu saya ingat dan saya selalu klaim, selalu tuntut kepada Tuhan. Ketika saya pribadi atau saudara menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan benar, menjalankan penurutan terhadap firman Tuhan dan hukum-hukumnya dengan benar, janji Tuhan adalah seluruh sorga berada dalam perintah saudara. Luar biasa. Seluruh sorga berada dalam perintah kita. Kita mohon apa saja. Artinya, tentu permohonan kita itu benar. Apalagi cuma meminta jiwa. Tuhan, kirim jiwa. Di mana saya harus cari? Tuhan, tunjukkan jiwa-jiwa yang sudah matang, siap dituai. Tuhan akan tunjukkan. Malaikat Tuhan, tolong lawat si A, lawat si B. Roh Kudus jamah dia sekarang. Seluruh sorga berada dalam perintah kita. Ketika kita menjalankan penurutan terhadap firman Tuhan dan hukum Tuhan. Ini janji. Kalau janji, itu akan dijalankan ketika kita melakukannya. Kita minta. Saudara, kalau saudara meminta jiwa-jiwa untuk datang kepada kita, kepada Tuhan, maka ini langsung diberikan. Karena apa? Karena surga sampai sekarang, baik kealahan, para malaikat, dan juga orang-orang yang sudah ditebus, ya, ada Henok, ada Musa, ada Elia, yang disebutkan nama-namanya, yang ada di surga sekarang. Mereka juga sampai sekarang bekerja, menyelamatkan manusia. Mereka juga turut serta. Oleh karena itu saudara, ketika saudara tidak menjalankan misi surga, bagaimana saudara mau ke surga? Nggak mungkin. Saudara harus memiliki roh surga, roh pengorbanan, roh yang mau memenangkan jiwa-jiwa. Karena jiwa saudara sudah dimenangkan oleh Yesus. Sekarang kita perlu menangkan saudara-saudara kita yang lain untuk bisa diselamatkan. Itulah tugas kita. Tetapi saudara, sekarang setan juga berusaha supaya dia mendapatkan umatnya juga yang boleh dia bawa dalam kebinasaan, dalam neraka. Dalam Christian Service 46. Sekarang ini setan sedang berusaha menahan umat Tuhan supaya tidak mengadakan penginjilan. Menahan mereka supaya tidak melakukan bagiannya dalam menyebarkan kebenaran.
sehingga akhirnya mereka ditimbang dalam neraca dan ternyata ringan. Jadi di dalam surga sekarang sementara mengadakan penghakiman pemeriksaan. Salah satu hal yang dapat menentukan saudara akan selamat atau tidak ketika saudara mengadakan penginjilan pribadi atau tidak. Dikatakan di sini, ketika kita tidak menginjil, tidak mengadakan kegiatan penginjilan di mana setan berusaha untuk menghalangi umat-umatnya menginjil, maka saudara akan ditimbang di dalam neraca surga dan akan terdapat ringan adanya. Artinya itu sudah menentukan saudara tidak akan diselamatkan. Keras, tetapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Hingga sekarang ada yang hampir tidak tahu apa artinya penyangkalan diri atau pengorbanan. Testimoni jilid 1, 123 sampai 126. Tidak seorang pun masuk surga tanpa mengadakan suatu pengorbanan. Saudara, jadi jangan kita alergi dengan kata pengorbanan ini. Saudara yang rindu masuk surga, roh pengorbanan itu harus menjadi ciri khas kita sebagai umat-umat calon kerajaan surga. Roh pengorbanan, penyangkalan diri. Ya, tidak ada yang ke surga lalu tidak berkorban. Roh pengorbanan itulah roh surga ya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran kita pada sahabat ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kita boleh benar-benar menjalankan ketiga hal ini. Yang tidak boleh cuma dua atau satu. Berjaga-jaga, berdoa, dan bekerja. Ketiga ini satu paket, semua harus dijalankan. Baru kita dalam proses pengudusan menuju kemuliaan, kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin.